Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Sehat-sehat saja bukan? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan, melanjutkan pembahasan beberapa saat yang lampau setelah saya unboxing printer Ender 3. Maka setelah saya rakit, inilah bentuk daripada printer Ender 3, yang mana printer ini berfungsi sebagai printer 3D, 3 dimensi, untuk mencetak suatu benda. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan bagaimana cara kerja daripada printer 3 dimensi. Kebetulan ini sedang bekerja, jadi kita bisa sambil melihat bagaimana cara kerja dari printer ini, maka saya menjelaskannya. Kita lihat di sini adalah benda kerja yang sedang dikerjakan oleh printer. Ini saya beri nama setengah botol, ya, karena seperti botol tetapi saya potong supaya kelihatan bagian dalamnya. Jadi botol saya potong dari atas ke bawah sehingga menjadi setengah botol. Nah, objek kerja ini diletakkan di atas bed. Jadi yang bergerak maju mundur ini namanya adalah bed. Bed inilah landasan untuk benda kerja nanti diciptakan. Maka benda kerja itu harus menempel erat pada bed. Kalau sampai bergeser, maka nanti posisi benda itu juga akan berubah. Tentu juga akan merubah hasil kerja dari printer ini. Untuk supaya benda kerja menempel dengan baik pada bed, maka bed ini perlu dipanaskan pada suhu tertentu. Standarnya adalah 60 derajat. Tetapi ini saya setting pada suhu 80 derajat. Saya setting pada suhu 80 derajat. Nah, aslinya bed ini tidak seperti ini. Aslinya ada karet, berupa karet, ada gambar kepala naga. Tapi karena lubang, sewaktu saya gunakan untuk melepas benda kerja yang telah jadi itu lubang, maka tidak bisa saya pakai lagi dan saya ganti dengan kaca. Sehingga ini adalah bukan benda yang sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana printer 3 dimensi itu bekerja? Kita lihat gerakan maju mundur, gerakan kiri kanan. Ini gerakan tadi dikendalikan oleh motor penggerak. Kita lihat di sini ada 4 buah motor penggerak. 1, 2, 3, 4. Jadi kerjasama 4 motor inilah yang nanti membentuk benda kerja. Motor yang ini, motor stepper yang ini, digunakan untuk menggerakkan elemen pemanas itu gerakan ke kiri dan ke kanan, yang mana dalam matematika ini dinamakan sumbu X. Sumbu X. Jadi gerakan kiri kanan itu adalah digerakkan oleh motor stepper yang ini. Sedangkan gerakan maju mundur, yaitu sumbu Y, dikerjakan oleh motor yang ini, motor stepper yang ini. Sedangkan gerakan naik turun ini menggunakan motor yang ini. Ini namanya sumbu Z. Karena gerakannya sangat halus dan lambat, maka ini tidak kelihatan bergerak. Sebetulnya ini bergerak, ya. Jadi bergerak tapi sangat pelan. Karena dia meratakan dulu satu sisi,
naik sedikit, ratakan lagi, dan seterusnya. Sedangkan motor yang ini, posisinya ini berfungsi untuk menarik roll plastik yang bentuknya seperti senar ini, bentuknya seperti senar pancing berwarna hitam ini. Ini warnanya sebetulnya macam-macam ya, kebetulan, tapi saya siap dengan hitam, jadi saya tampilkan benda kerjanya dalam bentuk warna hitam. Ini bisa merah, kuning, hijau, biru, dan seterusnya. Nah, untuk menarik benda ini, kalau dalam printer 2 dimensi tinta ini ya, maka diperlukan motor ini. Sehingga dengan plastik ini nanti tertarik, akan dibawa menuju ke pemanas itu dan dilelehkan di sini. Dilelehkan, dan lelehannya akan dioleskan pada benda kerja sehingga membentuk suatu objek benda kerja. Semua gerakan itu dikontrol oleh mesin yang terletak ada di sini. Jadi di bawah ini ada mesin pengontrolnya, ada mikroprosesornya di bawah ini ya, tidak kelihatan dari atas. Dan semua motor, lalu mesin penggeraknya, dalam arti kata mikroprosesornya, rangkaiannya, ini membutuhkan daya. Inilah power supply-nya, sumber dayanya, yang mana untuk menghubungkan ke listrik ini ada kabel daya AC, dilengkapi juga dengan saklar on off. Untuk menjaga supaya tidak terlalu panas, maka dipasang di sini kipas atau fan pendingin untuk membuang panas yang ada di dalam rangkaian power supply ini. Baiklah, saya akan berpindah posisi ke depan. Nah, untuk membuat suatu benda yang akan kita cetak, maka kita memerlukan program software yang diantaranya adalah SketchUp ya, SketchUp. Jadi saya akan menampilkan benda kerja ini. Nah, ini tadi kecil, ini saya tunjukkan besar. Nah, inilah yang nanti akan diciptakan oleh printer 3 dimensi itu. Jadi bentuknya botol separuh. Jadi kita menggambar dulu dari awal sampai menjadi seperti ini. Setelah selesai, kita simpan dengan cara diekspor menjadi file yang berekstensi STL. Baru berikutnya kita membuka program yang lain, yaitu program Ultimaker. File STL tadi kita panggil, lalu kita setting dan kita simpan dalam bentuk file dengan extension G-code, dalam bentuk extension G-code. Nah, file yang G-code itulah yang nanti akan dipakai oleh printer 3 dimensi itu untuk membentuk benda kerja. Jadi filenya memerlukan yang berekstensi G-code. Nah, ini kita lihat di sini panel tampilan ini. Kita lihat di sini ada tulisan 230 derajat. Artinya suhu yang ada di elemen pemanas ini, kalau dalam printer 2 dimensi namanya cartridge ini ya, ini bekerja pada suhu yang ada tertera di situ, 230 derajat. Sedangkan 80 derajat ini adalah suhu yang bekerja pada bed. Suhu yang bekerja pada bed. Suhu ini bisa kita atur, tapi umumnya dari pabrik itu menetapkan angka 60 derajat, tetapi
karena ini sudah tidak asli, karena tak saya ganti, maka suhu saya setting pada 80 derajat. Juga ada tulisan X angka sekian, Y angka sekian, Z angka sekian. Ini adalah sumbu yang sedang bekerja. Mesin pemanas ini sedang bekerja pada posisi yang ditunjukkan di sini. Lalu di bawahnya ini adalah waktu. Ini kita lihat di sini 10 jam 13 menit. Jadi printer ini sudah bekerja 10 jam 13 menit sejak tadi malam itu. Sejak tadi malam sampai saya tinggal tidur ini sampai sekarang masih bekerja. Jadi dia sudah bekerja selama 10 jam 13 menit. Dan dia telah mencapai 86% pengerjaan dari 100%. Jadi posisi ini yang sedang mencetak bagian bawah leher botol, ini dia sedang mencetak bagian ini, bagian bawah leher botol. Posisinya adalah pada 86% pengerjaan. Jadi tinggal 14% pengerjaan. Pada tampilan pengatur ini dilengkapi dengan tombol sekaligus saklar putar. Jadi kalau kita pencet, ini fungsinya sebagai tombol ya, sebagai tombol. Sedangkan kalau kita putar sebagai saklar putar itu untuk memilih pilihan yang ada di tampilan ini. Nah, langkah pertama tentunya kita menentukan file apa yang akan kita cetak. Nah, perlu sahabat ketahui bahwa data yang ada dari laptop tadi kita simpan kepada TF card dan kita masukkan di sini. Jadi ini adalah tempat memasang memori. Tempat memasangnya memori TF card-nya di sini. Jadi ini sudah lepas dari laptop ini, sudah lepas dari komputer. Nah, maka untuk memilih data mana yang sedang kita cetak, akan kita cetak. Penentuannya adalah menggunakan tombol dan saklar putar ini. Lalu kita tentukan suhu pemanasnya berapa derajat. Lalu kita setel juga suhu bednya. Maka nanti dia akan mulai bekerja. Setelah mencapai angka tadi, suhu yang ditentukan pada pemanasnya berapa derajat, lalu pada bednya berapa derajat. Kalau angka itu sudah tercapai, dia mulai bekerja. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, sahabat semuanya. Semoga menambah wawasan sahabat-sahabat semuanya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, lalu di subscribe supaya kami dapat mengirimkan informasi-informasi berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.